Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Siska Kusniatul Mafirah. Kali ini saya akan membahas mengenai kalkulus dan kombinatorika. Yang pertama yakni konsep kalkulus. A. Fungsi. Sebagai istilah matematika, kata fungsi pertama kali digunakan oleh Gottfried Leibniz tahun 1673. Namun untuk menunjukkan nilai kemiringan kurva pada titik tertentu. Pada tahun 1718, Johann Bernoulli memperkenalkan fungsi sebagai sebarang ekspresi yang menggunakan variabel dan beberapa konstanta. Jadi, ekspresi semisal x kuadrat ditambah 2x ditambah 1 juga disebut sebagai fungsi. B yakni limit, turunan, dan integral. Zeno dari Elea sekitar 450 sebelum Masehi mengemukakan 4 masalah yang berkaitan dengan ketaenggaan dan dikenal sebagai paradoks Zeno. Masalah lain yang berkaitan dengan kalkulus adalah metode exhaustion atau metode melelahkan. Metode ini disebut demikian karena orang harus berpikir menghitung luas daerah dengan menghitung bagian demi bagian semakin kecil sehingga semakin mewakili daerah yang akan dihitung. Ini terkait dengan ide dasar dari kalkulus integral. Masalah-masalah integral, turunan, dan limit yang dikerjakan oleh beberapa ilmuwan. Yang pertama yakni Archimedes yang membahas mengenai menghitung luas permukaan dan volume bola, kerucut, paraboloida, dan hiperboloida. Sedangkan yang kedua yakni oleh Fermat yang menyelidiki tentang maksima dan minima. Yang ketiga yakni Descartes. Dia mengembangkan suatu cara menentukan normal atau garis yang tegak lurus kurva di suatu titik dalam la geometri. Yang keempat, Hude yang membuat metode yang lebih sederhana yang pada dasarnya menggunakan derivatif. 5. Barrow dan Torricelli yang menggunakan masalah gerak benda dengan variabel kecepatan. 6. Yakni Newton yang menulis tentang teori fluxion pada Oktober 1666. Fluxion ini berkaitan dengan gerak yang terbagi menjadi fluxion x-aksen dan fluxion y-aksen. Terakhir yakni Leibniz yang menggunakan pendekatan yang telah mengarah ke analisis modern. Karena itu pula banyak lambang-lambang kalkulus berasal dari Leibniz, antara lain notasi dx, dy, dy per dx, dan pada tahun 1675 ia menggunakan notasif persis seperti yang kita tulis saat ini atau pada masa sekarang. C yakni konsep trigonometri. Penggunaan fungsi trigonometri bermula sebagai hubungan antara matematika dan astronomi, sehingga trigonometri mula-mula berkenaan dengan trigonometri bola atau spherical trigonometry. Diberikan sebuah lingkaran, maka masalahnya adalah mencari panjang tali busur di hadapan suatu sudut pusat. Tabel tali busur pertama kali dikenal dari Hipparchus, yakni sekitar 140 sebelum Masehi, tapi bukunya sendiri telah hilang. Dari situlah Hipparchus kemudian sering disebut sebagai bapak trigonometri. Sedangkan Menelaus, yakni beliau membuktikan sebuah teorema dalam segitiga bidang yang kini disebut sebagai teorema Menelaus. Lalu di dalam bukunya yang berjudul On the Motion of the Stars, Al-Battani adalah orang yang pertama menyusun tabel dan memperkenalkan fungsi cot. Sedangkan Abu al-Wafa dikenal sebagai orang yang pertama kali menggunakan fungsi tan dan menyusun tabel tan dan sin dengan interval 15 menit. Pendefinisian modern dimulai dari karya Dirichlet dan Lobachevsky yang secara independen mendefinisikan istilah fungsi sebagai relasi di mana elemen pertama menentukan dengan tunggal elemen kedua. Namun Lobachevsky masih dibatasi pada fungsi yang kontinu.
Studi trigonometri sebagai ilmu matematika lepas dari astronomi pertama kali diberikan oleh Nasiruddin Al-Tusi dalam Treatise on the Quadrilateral. Bahkan dalam buku ini ia untuk pertama kali memperlihatkan keenam fungsi trigonometri lewat sebuah segitiga siku-siku. Yang kedua yakni konsep kombinatorika. Buku pertama yang membahas mengenai kombinatorika secara jelas berasal dari peradaban Jain di India, salah satunya buku Bhagati Sutra. Mahavira secara menakjubkan menulis rumus umum untuk banyak permutasi dan juga kombinasi. Pada buku Lilavati, Bhaskara menulis tentang permutasi dan kombinasi. Kemudian dalam buku kuno atau Qing yang memuat soal mengenai beberapa jenis heksagram. Sekitar tahun 1321, Levi ben Gerson atau Gersonides menulis sifat yang terkait rumus P dalam kurung N, P dalam kurung N, R, dan rumus umum C dalam kurung N, R. Sedangkan Blaise Pascal, Leibniz, Bernoulli, dan Euler termasuk peletak dasar-dasar kombinatorika modern, di mana Bernoulli menulis Ars Conjectandi sekitar 1713 dan dapat dianggap sebagai buku pertama yang ditulis tentang kombinatorika. Lalu pada abad ke-18, Euler mengembangkan masalah-masalah yang terkait dengan kombinatorika. Beliau mengembangkan untuk pertama kali teori graf saat memecahkan masalah 7 jembatan Konigsberg yang menjadi embrio ilmu baru dan topologi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.